Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Syn versi 6.3.12 final di device Android non-root via ADB. Jadi untuk Syn 6 ini bisa digunakan di device Android root dan non-root. Untuk Android root karena adanya super user jadi bisa menikmati semua fitur alias full fiturnya bisa dinikmati. Sementara untuk Android yang belum di root alias non-root tidak semua fiturnya bisa digunakan. Tapi santai aja ya, semua fitur yang diberikan di mode ADB untuk non-root ini sangat bermanfaat sekali untuk gaming maupun daily. Seperti biasa, untuk bahannya bisa dicek aja di pin komen ataupun di deskripsi. Untuk Syn-nya itu versi 6.3.12 final, kalian tinggal install aja seperti biasa, tunggu hingga proses instalasinya selesai seperti ini. Saya juga bakalan jelaskan secara detail mulai dari cara pemasangan, serta fiturnya juga bakalan kita bahas untuk fitur yang bermanfaatnya saja. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal dibuka aja ya teman-teman, kemudian agree atau setujui. Modenya itu ada 3. Pertama, basic mode. Jadi ini hanya fitur atau mode basicnya saja. Kemudian yang kedua, ADB mode ya. Jadi untuk ADB mode ini menggunakan aplikasi komen seperti Braven, Bookjagger, LADB ataupun aplikasi komen sejenisnya untuk mengaktifkan fitur ADB mode ini. Dan yang ketiga, full fiturnya itu tinggal kasih aja super user di root mode untuk device yang sudah di root tentunya. Oke, dan spesifik pada pembahasan kali ini kita bakalan bahas untuk ADB mode atau mode yang kedua. Tinggal agree aja atau setujui. Dan untuk command yang digunakan itu adalah ADB shell sh SD card sampai dengan up.sh. Karena di sini saya menggunakan device Android saja, jadi untuk ADB shell-nya itu tidak diikut sertakan ya. Kalau kalian menggunakan laptop, PC ataupun komputer, ADB shell-nya itu harus diikut sertakan ya, alias harus ditulis lah gitu. Oke, di sini saya menggunakan Braven untuk aplikasi komennya. Cara penggunaan Braven cek aja di deskripsi ya. Oke, tinggal masuk aja ke bagian exchange comment dan tinggal ditempel aja untuk teks yang sudah disalin sebelumnya. Oke, kalau sudah seperti ini di bagian Syn Daemon OK, berarti ini sudah berhasil ya untuk masuk ke mode ADB di Syn 6 ini. Kalau sudah, tinggal masuk aja ke mode ADB dan untuk tampilan awalnya seperti ini. Di dashboard di sini diperlihatkan ada penggunaan dari RAM, kemudian penggunaan dari GPU serta CPU-nya, dan ada juga ya clock speed mulai dari CPU 0 sampai dengan CPU 7. Oke, dan di bagian menu di sini kita bakalan lihat ada proses manager, frame rate, charging status, power status, application ya. Di sini ada tulisan Cina tapi saya tidak paham. Kemudian ada screen test, DPI resolution adjustment, ada juga JIT teman-teman ya. Kita bahas aja langsung untuk fitur ini. Pertama ada JIT reguler, kemudian kedua ada JIT turbo, dan yang ketiga everything ini adalah JIT gaming. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhannya. Misal saya ingin menggunakan JIT gaming, berarti pilih aja untuk fitur yang everything. Cara untuk resetnya ya kalian tinggal kembali lagi aja ke Syn-nya ya, Syn 6 seperti ini, kemudian masuk aja dan di sini kita masuk lagi aja dengan menggunakan ADB mode. Kemudian masuk kembali ke bagian JIT-nya, tinggal di reset. Cara untuk mengembalikannya seperti itu. Oke, dan untuk fitur bermanfaatnya itu ada di sini teman-teman ya, tinggal dilihat aja. Tapi untuk mengaktifkan fitur tersebut, kita harus memberikan terlebih dahulu untuk perizinannya. Masuk aja ke bagian info aplikasi dan tampilkan di atas aplikasi lainnya wajib untuk diaktifkan agar fitur yang ada di sini bisa kita gunakan. Pertama itu ada classical monitor. Jadi kita bisa melihat untuk penggunaan dari CPU, GPU, serta ada juga ya untuk temperatur suhu device kita. Kemudian yang kedua ada proses monitor.
Di proses monitor di sini ya ada aplikasi-aplikasi yang sedang menggunakan untuk internal storage ataupun CPU yang ada di device kita. Ada thread monitor. Nah, di sini ya seperti itu untuk tampilannya. Mini monitor itu penggunaan dari CPU, kemudian GPU dan penampilan FPS secara real time. Jadi bakalan berguna banget bagi kalian yang ingin melihat FPS secara real time di dalam game yang kalian sedang mainkan. Nah, yang bermanfaat itu ada di bagian FPS Recorder. FPS Recorder ini menampilkan FPS secara real time ya. Nah, di sini teman-teman bisa kita pindahkan sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini ya. Dan ada juga di sini temperatur monitor ya, seperti itu untuk tampilannya. Gimana Bang cara buat recordnya? Nah, kalian tinggal klik aja seperti ini. Nah, kalau warnanya sudah berubah, berarti itu sedang proses record. Kalau sudah seperti ini ya, kalian tinggal main aja misalkan ya, kalau ingin main gamenya. Kemudian kalau sudah selesai buat recordnya, kalian tinggal klik lagi sampai warnanya berubah. Untuk cek hasil dari recordnya ada di frame rate stats ya, kalian tinggal buka aja. Nah, di sini ya, karena kita tadi recordnya di scene 6 langsung, jadi yang terdeteksinya itu adalah aplikasi dari scene 6-nya gitu. Nah, di sini ya ada maksimal FPS-nya, kemudian minimal FPS-nya, average atau rata-rata dari FPS-nya juga ada. Tadi saya udah coba ya untuk record game Mobile Legends, dan untuk hasilnya maksimal di 60 FPS, kemudian minimalnya 36 FPS dan average atau rata-ratanya di 58 FPS-an. Nah, di sini ya saya 2 kali record, hasilnya seperti ini. Jadi mantep banget pokoknya ya buat kalian yang ingin tes performa gaming dari device-nya masing-masing menggunakan Scene 6 mode ADB non-root tentunya. Dan di bagian aplikasi Freezer ini ya, kalian bisa menambahkan untuk aplikasi yang ingin kalian freeze atau di-disable sementara waktu. Misalkan di sini saya ingin disable terlebih dahulu untuk kalkulator. Misal ya, teman-teman, ini sebagai contoh aja. Dan kalau kalian lihat untuk kalkulator sekarang sudah tidak bisa digunakan karena sudah di-freeze dengan menggunakan Scene 6. Kalau kita buka apakah bisa? Tidak bisa ya, karena sudah kita bekukan atau freeze. Gimana cara untuk mengembalikannya kembali? Kalian tinggal masuk aja ke freeze dan buka aja untuk kalkulatornya. Baru nanti untuk aplikasi yang sudah di freeze bakalan kembali lagi secara normal seperti ini. Oke, jadi seperti itu aja mungkin ya teman-teman. Dan untuk fitur lainnya di sini ada DPI Resolution Adjustment. Jadi kalian bisa mengubah DPI kemudian resolusi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini juga bermanfaat banget ya buat kalian yang suka downscale atau menurunkan resolusi device-nya. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.